dengan intention. Ini membuka kebersamaan kita smart listener di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pagi ini sesuai dengan judul lagunya, ini juga yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan dengan intention. Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung, semangat pagi. Satu hari atau mungkin 2 hari menuju bulan Ramadan ya, kita menunggu hilal ini ya. Gimana kalau Anda cek hati Anda, intentionnya Anda begitu ya, terkait Ramadan ini? Apakah karena memang sebuah kerinduan atau ada terselip di sana ingin mengumpulkan pahala saja? Oke, nanti kita akan bicarakan itu bersama-sama. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Berwarna biru sama ini kita. Iya. Oke, jadi sudah siap nih kira-kira 2 hari menuju Ramadan ya Pak Betul, Arfan ya. betul Oke, kan bulan Ramadan ini kan juga adalah bulan untuk memurnikan niat Mbak Ola. betul, betul, Ya, betul. jadi harus kita selalu awasi tuh niat kita sebetulnya apa itu. Puasa itu sebetulnya karena Allah atau karena pingin diet gitu. Atau pahala ya nggak salah juga sih Pak Arfan kalau mau Pahala boleh juga diet. lah ya. Gitu. Baik, Pak Arfan, sebentar sebelum kita mulai lembaran-lembaran tentang topik kita, mari kita coba ke lagu dulu gitu. Ini kan sebenarnya lagu lama ya, tapi dari bagian-bagiannya lagu lama dari Justin Bieber ya maksud saya. Di bagian mana Pak Arfan ingin memberikan penekanan? Atau jangan-jangan semua bagian ini baitnya memang bagus ya? Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini lagu dari Justin Bieber mengenai niat dia kepada istrinya gitu. Ya, jadi dia menyampaikan kepada istrinya bahwa dia bilang begini, picture perfect, you don't need no filter. Kamu ini sudah sempurna, sudah nggak perlu dihias lagi. Ya, kalau foto itu udah nggak perlu pakai filter lagi, dia bilang. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Ya, kamu itu cantik, membuatku tergila-gila, seakan membunuhku. Shower you with all my attention. Memanjakanmu dengan segala perhatianku. Ya, this are only my intention. Jadi dia ingin mengatakan bahwa niat dia kepada istrinya itu hanya untuk membahagiakannya gitu. Ya. Kemudian dia bilang, show out to your mom and dad for making you. Aku berterima kasih kepada orang tuamu yang telah melahirkanmu. Standing ovation, they did a great job raising you. Aku ucapkan selamat kepada mereka yang telah membesarkanmu dengan baik. When I create, you are my muse. Ketika aku sedang berkarya, kamulah inspirasiku. Ya. These are my only intention. Ini adalah niatku. Jadi berkali-kali dia katakan, niatku itu hanya untuk membahagiakanmu, kalau aku memberikan pujian kepadamu, semata-mata untuk membuatmu bahagia. Itu aja. Itu yang namanya intention dari Justin Bieber, Mbak Ola. Oke, baik. Niat ini akan mempengaruhi perilaku lah nantinya gitu. Betul. Ini akan kita bahas ya. Ya. Oke. Smart listener kita mulai ngobrolin ini ya. Nah, Anda boleh dong sharing nih karena ini ngomongin soal intention ya, niat begitu. Sharing kepada kami atau berbagilah dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kami tidak minta Anda untuk membagi yang lain-lain, hanya berbagi tentang niat Anda ya. Memasuki bulan Ramadan ini apa niat terdalam yang kayaknya tuh udah benar-benar Anda, kasarnya kan orang suka bilang, apa sih yang Anda niatin gitu, apa sih yang kamu niatin gitu selama ini. Karena rasanya bulan Ramadan ini tentu sangat lebih spesial lagi gitu ya, dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Kenapa? Karena kita tiba di sini gitu ya, setelah melewati 2 tahun berturut-turut pandemi COVID-19. Silakan Anda boleh berbagi ya dengan kami di YouTube di kanal Smart FM atau juga melalui WhatsApp di 0812 11 12 959, sekali lagi di 0812 11 12 959, atau juga bisa Anda chat kami melalui YouTube kanal Smart FM, Facebook, dan juga Jux Music karena Anda bisa live chat di sana. Pak Arfan, saya nggak berani bertanya dulu gitu ya, karena tersisa 1 menit sebelum kita jeda. Takut nanti kepotong. Nah, sekali lagi kita akan sambung nanti bahasanya di sesi berikutnya, di part yang kedua begitu.
Tapi kami informasikan juga kepada Anda karena kemarin banyak yang bertanya, Mbak, ini kalau kami dengerin program di pukul 00 sampai 05, kok nggak bisa melalui perangkat tertentu misalnya begitu ya. Nah, itu karena tidak di-relay di daerah begitu ya. Jadi itu hanya dari Jakarta. So, Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming ya di www.radiosmartfm.com atau Anda juga bisa dengarkan kami melalui Jux Music. Jadi karena program 00 dan sampai 05 itu tidak di-relay di daerah, jadi tidak semuanya hanya dari Jakarta, Anda bisa dengarkan melalui perangkat tersebut ya, atau melalui FM radio kalau Anda ada di seputaran Jakarta dan sekitarnya. Kami jadi sesaat, tetap bersama kami. Ajak Anda untuk mulai membahas mengenai intention atau niat begitu ya. Nah, ini kenapa sih kita bicara tentangnya, tapi kita sering mempertanyakan itu ya. Tapi ada yang kemudian di awal mempertanyakan, udahlah nggak usah ngomongin niat, toh yang penting kelihatan dari perbuatannya, ya kan? Tapi ada orang-orang yang sangat peka dan sensitif bisa merasakan perbuatan itu adalah sebuah apa ya, kayak topeng begitu, karena bisa ngerasain kayaknya niatnya nggak begitu deh. Nah, mari kita coba tanyakan kepada Pak Arfan ya. Pak Arfan, kalau begitu mana yang lebih dulu, bahwa perbuatan mempengaruhi niat atau niat ini akan mempengaruhi perbuatan begitu, Pak Arfan? Very good question, Mbak Ola. Pertanyaan bagus sekali ya. Awal dari semuanya itu adalah niat dulu. Niat itu kan adalah alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Niat itu adalah motivasi yang paling dalam gitu. Kenapa sih kita melakukan itu gitu? Karena segala sesuatu itu yang baik itu tidak akan menjadi baik kalau niatnya nggak baik gitu. Ya. Ya, misalnya saya memberikan pujian gitu. Memuji orang itu baik nggak, Mbak Ola? Baik. Kelihatannya. Ya. Gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang memberikan pujian untuk menjerumuskan gitu. Iya kan, dipuji terus biar dia tambah nggak paham mengenai dirinya, biar dia melakukan kesalahan itu terus berulang-ulang, akhirnya dia akan terjerumus, gitu kan. Tapi kan bentuk tindakannya kan adalah memberikan pujian, yang kelihatannya baik, gitu. Tapi yang menentukan baik atau tidak berarti apanya tuh, Mbak Ola? Alasannya kan, kenapa saya memberikan pujian? Biar dia tambah terpuruk, biar dia tambah nggak sadar diri, biar dia tambah terjerumus. Udah. Kalau ada masukan feedback for improvement, jangan kasih tahu dia. Dia harus dibikin senang hatinya, kasih aja yang baik-baik aja. Gitu kan. Jadi yang menentukan kita itu adalah alasan kenapa kita melakukan sesuatu gitu, Mbak Ola. Itulah yang namanya intention, niat. Oke, the reason behind begitu ya, Pak Arfan. Betul. Oke, tapi kan banyak yang berpikirnya atau banyak yang kemudian mengcounternya dengan ya bicarakan sesuatu yang tidak terlihat gitu, karena pada akhirnya yang akan ditangkap oleh panca indera kita, mata gitu ya, pendengaran gitu kan, Pak Arfan, itu kan adalah sesuatu yang terlihat dan bisa terdengar. Sementara kalau intention itu kan nanti kita tanya ya kepada Pak Arfan ya, intention itu sebenarnya ada di sebelah mana begitu. Tapi sebelum ke situ gitu, ya itu counternya adalah kalau dari yang tadi Pak Arfan sampaikan, toh kan itu nggak kelihatan ya, ngapain kita bicarakannya nggak kelihatan gitu, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Pertanyaannya juga, siapa bilang orang tidak bertanya-tanya mengenai kebaikan kita gitu? Iya benar. Ya kan? Iya. Kalau misalnya gini, Mbak Ola, ada orang yang berkenalan dengan Mbak Ola, kemudian mau nraktir makan siang. Iya. Itu baik apa enggak? Baru berkenalan ya? Baru berkenalan ya? Iya. Ya oke lah. Ya sepintas itu terlihat baik. Mau ditraktir makan siang. Mau ditraktir makan ya. Iya kan? Tapi kan Mbak Ola bertanya-tanya enggak? Ini maksudnya apa ya sebenarnya ya? Dia mau apa ya sebenarnya ya? Bertanya-tanya enggak itu? Iya. Pasti bertanya-tanya. Itu. Kita bertanya-tanya, kita selalu bertanya-tanya. Bahkan kita selalu bertanya-tanya, Mbak Ola. Selalu mempertanyakan niat orang sebenarnya. Walaupun niat itu tidak bisa dilihat gitu. Karena kita jauh di lubuk hati kita, dan kita tidak perlu belajar ilmu apapun ya Mbak Ola ya. Tidak perlu belajar ilmu happiness, tidak perlu belajar psikologi. Tapi setiap orang itu sudah dikaruniai oleh Tuhan itu antena gitu ya, radar gitu ya, untuk mempertanyakan ketulusan seseorang gitu.
Kalau ada orang yang menolong kita kan kita selalu bertanya, ini sebenarnya ini tulus apa enggak? Ketika kita bertanya ini tulus apa enggak, kan sebetulnya yang kita tanya adalah niatnya kan. Dia nolong saya kenapa nih gitu? Apakah karena dia hanya menjalankan pekerjaannya, atau dia sungguh-sungguh ingin membantu saya, membuat saya sukses, atau dia sebetulnya ingin kamuflase saja di depan saya gitu. Sebetulnya dia musuhin saya di belakang. Di belakang saya dia sangat giat untuk menjelek-jelekan saya kemana-mana. Tetapi untuk menutupi itu, di depan saya, dia berperilaku baik, manis, seolah-olah ingin menolong, membantu gitu. Yang ingin saya katakan adalah, itu adalah embedded di dalam diri setiap orang gitu. Sebuah radar yang selalu mempertanyakan ketulusan orang lain. Walaupun kita tidak bisa mengatakan hal itu ya, karena kalau kita katakan, orang akan ngomong, ayo ini suuzon nih, suuzon gitu. Jadi itu tidak pernah diomongin. Karena kalau kita omongin nanti kata orang suuzon gitu. Maka kita simpan di dalam hati. Tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai kepercayaan, ya trust level kita dengan orang lain, trust level itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya ketulusan itu. Trust level sangat dipengaruhi oleh dugaan kita akan niat orang terhadap kita. Oke. Itu, Mbak. Ya. Pak Arfan, saya percaya dan saya percaya ada kalimat yang mengatakan, dan saya percaya kalimat ini yaitu bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan. Ini dalam ilmu fisika gitu ya. Energi tidak bisa dimusnahkan, dia hanya berubah bentuk gitu. Jadi artinya kan niatan itu kan kalau dijabarkan ternyata itu adalah juga sebuah energi gitu ya. Betul. Sangat, Mbak. Ya, dia hanya berubah bentuk dan orang-orang yang peka, yang sensitif itu bisa bisa merasakan itu gitu ya. Nah, tadi Pak Arfan mengatakan bahwa itu setiap orang bisa memilikinya, nggak pakai perlu belajar happiness pun itu sudah ada gitu kan. Ya. Nah, benarkah bahwa setiap orang bisa merasakannya? Kok ada gitu orang yang mohon maaf ya Pak Arfan ya, ketipu gitu kan, kejebak kayak sekarang nih banyak yang kejebak penipuan investasi bodong dan sebagainya. Itu seperti apa tanggapan Pak Arfan? Ya, kalau tertipu itu kan berarti percaya secara jangka pendek kan. Percaya tapi hanya jangka pendek kan. Gitu ya. Dan yang namanya tertipu itu kan kadang-kadang karena kita memang orang yang bersangkutan memang kurang peka gitu. Bukan tidak peka ya, kurang peka. Sebetulnya sudah ada bisikan dalam hatinya. Ya. Ini benar apa enggak ya gitu. Cuman ada tarik-menarik kan antara keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan keinginan untuk berhati-hati gitu. Itu kan ada tarik-menarik, tapi saat itu dimenangkan oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu yang lebih dominan pada saat itu gitu. Tapi kan kemudian ujungnya kan ketahuan juga gitu ya. Ujungnya kan pasti akan ketahuan juga karena ketika kita bicara mengenai niat, betul seperti kata Mbak Ola, niat itu adalah energi, Mbak, betul. Dan energi itu memang tidak terlihat ya, tetapi bisa dirasakan gitu energi itu. Ya. Energi itu bisa dirasakan gitu, Mbak Ola. Ya. Jadi niat orang misalnya talk show kita pada pagi hari ini ya, ini sebetulnya kita talk show ini niatnya apa sih gitu? Itu kan tidak ketahuan gitu ya, tidak bisa dikatakan, tapi orang bisa membaca kan. Ini niatnya untuk mencerdaskan bangsa gitu ya, atau untuk inspirasi orang, atau sekedar untuk promosi misalnya gitu ya. Ya. Itu kan orang tidak bisa mengatakan itu, tapi orang bisa melihat itu. Dari bagaimana kita melakukan talk show ini, bagaimana misalnya keseriusan kita, itu kan orang bisa menduga gitu. Oh, ini sebetulnya maksudnya ini nih sebetulnya gitu. Tanpa kita harus mengatakan itu, Mbak Ola ya. Oke, baik. Kalau begitu sebenarnya Pak Arfan, niat itu atau intention itu berada di mana sih gitu ya? Di pikiran gitu kan? Di dalam hati kita begitu, atau di sebelah bagian mana gitu Pak Arfan, di ruang terdalam kita ini? Ya, itu ada di dalam pikiran kita yang paling dalam, Mbak Ola. Ruangan yang paling rahasia gitu, kalau saya ingin mengatakan begitu. Ruangan yang paling rahasia gitu. Ya. Karena memang tidak ada yang betul-betul, tidak ada satu orang pun yang bisa tahu gitu. Sampai soulmate kita, pasangan kita saja tidak akan pernah tahu itu. Sebetulnya niat kita yang terdalam itu apa gitu. Itu adalah sesuatu yang kita sembunyikan rapat-rapat, jauh-jauh di dalam hati sanubari kita, dan hanya antara kita dan Tuhan saja sebetulnya yang tahu itu. Sehingga sebetulnya orang yang paling bisa menjadi hakim terhadap niat kita, itu adalah diri kita sendiri, Mbak Ola.
Jadi orang lain itu tidak bisa menjadi hakim gitu ya. Misalnya kenapa seseorang misalnya memutuskan sebuah kebijakan misalnya ya. Ini kebijakan ini diputuskan ini sebetulnya untuk masyarakat luas atau hanya untuk menguntungkan segelintir orang. Nah, kan itu nggak ada yang tahu kan. Tetapi yang paling tahu, yang paling bisa menilai itu adalah dirinya sendiri gitu. Jadi hakim yang paling jujur, hakim yang paling benar itu adalah diri kita sendiri sebetulnya. Yang bisa menilai niat kita gitu. Karena kalau orang lain menilai niat kita, kita akan dengan gampang mengatakan ini suuzon nih gitu. Ya. Gitu, Mbak Ola. Ya. Pak Arfan, saya sering mendapatkan kalimat itu tuh Pak Arfan. Ketika misalkan apa namanya, saya coba mempertanyakan gitu ya, mengkritisi gitu ya. Terus ya dengan berbagai alasan tentunya kenapa saya bertanya demikian. Saya suka nih diingetin oleh rekan saya gitu ya, rekan yang sangat dekat sekali begitu. Dia mengatakan hati-hati loh, jangan seuzon loh begitu. Iya betul, iya. Waspada boleh tapi jangan seuzon. Terus setelah saya pikir-pikir apa bedanya gitu ya seuzon dengan waspada? Dia sama-sama adalah sebuah kewaspadaan kalau menurut saya. Nah, Pak Arfan boleh tolong dibantu yang benar itu apa gitu, bahwa seuzon itu tidak boleh, waspada boleh, atau sebenarnya ini keduanya adalah saudara kembar begitu Pak Arfan? Terima kasih banyak Bola. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi seuzon itu kalau kita mengatakan itu gitu. Kalau kita mengatakan itu, apalagi menyebarluaskan itu menjadi sesuatu yang negatif gitu Mbak Ola ya. Tetapi yang namanya kepercayaan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita bikin gitu. Nggak bisa kita atur. Yang namanya kepercayaan itu kan istilahnya trust is earned, ya, not given. Trust itu kan harus diraih, bukan diberikan gitu. Ya. Trust itu kan beda sama cinta ya. Kalau cinta itu kan unconditional. Nggak ada syarat-syaratnya. Mau orang itu jahat, mau orang itu seperti apapun, kita tetap harus mengasihi orang lain. Nggak ada syaratnya. Itu namanya unconditional. Tapi kalau trust itu kan ada syaratnya. Ada syaratnya. Saya percaya apa enggak ya sama orang ini ya? Itu nggak bisa dibikin gitu. Itu hanya bisa terjadi karena sebuah proses interaksi dengan orang itu yang tidak memberikan rasa nyaman buat saya gitu, Mbak Ola. Jadi itu sesuatu yang bersifat alamiah saja kalau saya tidak percaya sama orang. Cuman ketika saya menyebarluaskan itu kepada orang-orang yang tidak ada kaitannya, nah itulah yang namanya seuzon. Tapi kalau saya simpan di dalam diri saya sendiri, atau kita hanya bicara dengan sekelompok orang yang terbatas gitu ya, ya itu nggak ada masalah buat saya gitu. Oke, ya baik. Pak Arfan, kita sambung ya bahasanya nanti di part yang berikutnya. Banyak yang mengatakan bahwa intention yang kepekaan untuk menangkap intention itu ada berkaitan dengan gender ya. Sebagai contoh kanon kabarnya begitu ya. Perempuan lebih peka, makanya antenanya lebih menyala-nyala kalau ada melihat ada apa gitu ya. Kalau misalkan mungkin partner bisnis begitu dari pasangannya, kayaknya ini enggak deh gitu ya. Lalu dia mengatakan tapi nggak bisa menjelaskan. Pak, nanti kita bahas ini. Very good question. Ini bagus sekali pertanyaannya. Di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami dan kami mengundang Anda bisa pergunakan YouTube di kanal Smart FM untuk berbagi tentang intention Anda. Boleh dong cerita ya tentang intention Anda dalam memasuki bulan Ramadan. Khususnya buat Anda yang menjalankannya tentu. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami.